Assalamualaikum warahmatullah. Selamat berjumpa lagi anak-anakku semua, siswa SMA Negeri 2 Bakotapan yang hebat. Semoga senantiasa sehat walafiat. Sehat jasmaninya dan sehat yang jasmani tadi digunakan untuk melakukan kebaikan. Itulah yang dimaksud dengan afiat. Oke, kita langsung saja masuk ke materi kita pada saat ini, yaitu gaya normal. Ya, pada saat ini kita akan membicarakan gaya normal. Kita lihat. Ya, gaya normal. Sebagai ilustrasi, sebelum masuk gaya normal, kita lihat di sini. Mengapa balok yang jatuh dari suatu ketinggian melayang terus ke bawah? Sedangkan atau lalu mengapa balok yang berada di permukaan meja tidak jatuh ke bawah? Nah, jawabannya tentu saja lah iyalah kan gitu. Oke, kita akan kita hapus saja ya, ini kita hapus saja. Oke ya, sebagai ilustrasi begini, ini ada sebuah balok gitu ceritanya, ada balok dijatuhkan gitu. Nah, ketika jatuh dia akan bergerak ke bawah, bergerak. Mengapa? Nah, sekarang kita lihat. Karena pada balok tersebut mempunyai ditarik atau mempunyai gaya lah. Gayanya gaya tunggal ini. Sehingga kita lihat berapa gayanya? W sama dengan M kali G lah gitu. Nah, sehingga menurut hukum Newton kita lihat sigma F sama dengan M kali A. Jika sigma F-nya, karena sigma F-nya ini benda itu hanya ada satu gaya saja, yaitu dalam hal ini sigma F sama dengan W tok. Karena ini tidak ada lawannya, ini hanya W tok. Sehingga jumlah gaya yang bekerja pada balok ini hanya W tok. Artinya kalau W tok, W saja, di mana W kali M kali G mesti ada nilainya. Dengan kata lain, sigma F itu tidak sama dengan 0. Nah, kalau tidak sama dengan 0, maka akan berlaku sama dengan M dikali A. Berarti ada percepatan. Nah, kalau ada percepatan, bisa dipastikan benda itu bergerak. Oke, ini yang pertama. Mengapa benda yang dijatuhkan itu akan melayang? Kemudian yang kedua, lalu mengapa balok yang berada di permukaan meja tidak jatuh ke bawah? Oke, sekarang kita ilustrasikan begini. Ini ada meja. Oke, ada meja. Oke, kemudian baloknya tadi ini ya, ini ada balok di sini. Kita lihat. Kita balok di sini, kita lihat. Oke, di sini ada yang biru ini meja, yang hijau ini yang biru ini balok, yang hijau ini meja. Lah, dua-duanya bertemu. Nah, kalau dua-duanya bertemu, kita lihat di sini, yang biru nanti tetap di sini tuh ada gaya berat. Jadi balok tetap mempunyai berat yang nilainya M kali G. Tapi sekarang balok itu ditahan oleh permukaan meja. Jadi di bagian bawah meja ini tepat bersentuhan antara meja dengan balok itu ada gaya yang menahan. Siapa yang menahan balok? Yaitu meja. Arahnya kemana? Tentu saja arahnya berlawanan. Nah, inilah anggap saja namanya gaya tahan lah. Gaya tahan permukaan meja. Nah, gaya tahan yang arahnya tegak lurus seperti ini disebut nanti dengan nama gaya normal simbolnya. Nah, besarnya gaya normal kita lihat, kalau benda dalam keadaan diam berarti sigma F sama dengan 0. Apa itu? Gaya tahan yang ke atas nanti disebut gaya normal, dikurangi berat benda sama dengan 0. Nah, ini. Nah, karena ini sama dengan 0 inilah nanti yang membuat benda itu menjadi diam. Nah, sehingga kemudian kalau dicari berapa besarnya gaya normal, ya, untuk mencari gaya normal, ya normal sama dengan berat. Artinya untuk mencari gaya normal atau gaya tahan permukaan meja tadi sebesar gaya berat atau sebesar M kali G. Ingat ya, besarnya gaya normal seberat benda itu. Itu sebesarnya ya, besarnya. Ya, oke gitu. Jangan salah, karena normal tidak sama dengan berat, tapi besarnya gaya normal sama dengan besarnya gaya berat.
berat. Oke. Ya, mari kita pahami lebih dalam. Nah, kita ikuti saja apa yang ada di bahan ajar kalian. Sekarang coba kita lihat di sini. Pada saat balok menyentuh meja, terdapat gaya yang menahan sehingga tidak jatuh. Gaya tersebut adalah gaya tekan permukaan meja pada balok, atau tadi disebut gaya tahan permukaan meja pada balok. Oke. Gaya ini hadir karena balok dan meja bersentuhan atau terjadi kontak, sehingga gaya ini merupakan salah satu jenis gaya kontak. Jadi nanti ada gaya-gaya yang harus bersentuhan, ada gaya-gaya yang boleh atau tidak harus bersentuhan. Nah, gaya normal adalah termasuk jenis gaya kontak yang harus terjadi jika dua buah benda itu bersentuhan. Kok ada gaya, kalau gaya yang tidak kontak, gaya non kontak apa? Gaya ini tambahan saja. Gaya non kontak. Misalkan saja gaya gravitasi. Jadi misalkan ini ada benda atau gaya listrik, samalah konsepnya. Ada benda, nah ini dua benda ini akan ditarik menarik begini. Nah, ini adalah F, ini F. Nah, F ini adalah gaya non kontak karena tidak harus bersentuhan. Ada gaya gravitasi, ada gaya listrik. Nah, itu non kontak dan lain-lain. Kita lanjutkan. Gaya kontak yang berarah tegak lurus terhadap bidang sentuh disebut gaya normal. Normal dapat diartikan dengan tegak lurus terhadap permukaan. Jadi begini ceritanya. Kalau misalkan saja balok itu berada pada gambar yang ini, kita lihat. Nah, permukaan yang bersentuhan ini. Nah, ini permukaannya bersentuhan ini. Nah, tegak lurusnya yang ke sana tadi, ini namanya gaya normal. Jadi normal itu selalu tegak lurus terhadap bidang. Dia ke atas. Sekarang kalau bersentuhnya pada bidang miring seperti ini, nah misalkan begini, maka tegak lurusnya ya ini, berarti arah gaya normal ya ke sana ini. Ini gaya normalnya. Kalau bendanya begini, bersentuhannya begini, ya gaya normalnya ya, maaf keliru ya, keliru. Bersentuhannya di sini, ya gaya normalnya ke bawah, dan seterusnya. Ini di sini, ya di sini tegak lurusnya ini, gaya normalnya ke sana. Oke, jadi gaya normal itu selalu tegak lurus terhadap permukaan bidang sentuh. Semoga ini bisa lebih memahami. Ya, selanjutnya kita lihat contoh soal begini. Sebuah balok bermassa 20 kg terletak pada suatu bidang datar. Jika percepatan gravitasi 10, tentukan gaya normal pada balok jika. Jadi di sini ada data diketahui. Apa yang diketahui? Massa balok 20 diketahui. Ini diketahui. Massanya 20, G-nya 10 ms pangkat min 2. Berarti beratnya adalah berapa ini? Ya, M kali G, berarti M-nya 20, G-nya M-nya 20, G-nya 10, berarti 200 ya. 200 Newton. Oke. Yang ditanyakan nanti adalah berapa besarnya gaya normal. Tapi kita lihat ini berbagai macam keadaan. Oke, yang kita lihat yang pertama dulu. Yang pertama, tidak ada gaya. Nah, coba kita lihat. Ini yang pertama. Tidak ada, kita copy aja di sini, copy. Tidak ada gaya luar yang bekerja pada balok. Jawab. Oke. Jadi yang pertama begini. Oke. Jadi yang pertama, tidak ada gaya luar yang bekerja pada balok. Nah, kalau kita gambarkan ilustrasi, ini permukaan mejanya. Maaf. Ini permukaan mejanya. Gini. Baloknya itu baloknya yang merah lah gitu. Ini baloknya. Oke. Kita lihat balok tadi begini. Ada gaya berat
Kemudian yang ke atas anggap saja gaya normal ya. Oke, normal. Sehingga nanti berlaku sigma F. Kita lihat bendanya dalam keadaan diam. Kenapa dia di permukaan meja? Kecuali mejanya patah, itu beda lagi. Benda dalam keadaan berarti berlaku sigma F sama dengan 0. Apa yang ke atas itu N, yang ke bawah itu W. Ini sama dengan 0. Berarti kalau pindah ruas normal sama dengan ini pinjamnya menjadi W. Tadi B-nya berapa? Sudah dihitung di atas. B-nya adalah berapa tadi? 200 Newton. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat di sini. Balok ditekan ke bawah dengan gaya 50. Oke. Kita paste di sini ya. Oke, kita paste di sini. Balok ditekan ke bawah dengan gaya 50. Kita ulang. Jadi misalkan di sini mejanya lagi, ini mejanya, kita lihat. Ini mejanya, kemudian ada balok. Kita lihat. Balok, kita lihat. Di sini ada balok ditekan dengan gaya 50. Jadi ada yang menekan, anggap saja ini yang hijau saya gambar, ada gaya lain yang ikut bekerja. Anggap saja namanya FY lah gitulah. Ke bawah ya, karena sembunyi. Maka nanti berlaku apa saja gaya yang bekerja. Ya, jadi kalau kita gambar di sini ulang, di sini nanti coba kita lihat di sini aja, coba. Jadi kita lihat ada FY, di sini ada ke bawah, ada berat, kemudian satu lagi ada yang biru ke atas. Ya, ada gaya yang ke atasnya. Ya, anggap saja begini. Sehingga nanti berlaku 3 buah gaya. Ini juga dalam keadaan diam, baloknya tidak mengalami gerakan. Sehingga nanti berlaku sigma F sama dengan 0 juga. Kita lihat yang ke atas apa? Normal. Yang ke bawah FY dan yang ke bawah W sama dengan 0. Nah, dengan kata lain dari sini kita bisa mencari kalau begitu normal sama dengan pindah ruas FY plus W. Nah, FY-nya berapa tadi? 50 Newton. Terus FW terus W-nya berapa tadi? 200. Berarti 250 Newton. Oke. Nih yang kedua. Masih ada lagi enggak? Oh, masih ada. Balok ditarik ke atas. Sama ya, balok ditarik ke atas. Mirip, konsepnya mirip. Balok ditarik ke atas. Oke, copy. Yang C. Oke, yang C. Paste. Balok ditarik ke atas. Oke. Jadi nanti kalau balok ditarik ke atas jadi kasusnya kita gambar semuanya ya. Ini benda, kemudian ini balok, kemudian benda ditarik ke atas. Berarti di sini ada FY lah. Nah, anggap saja gaya yang ini adalah FY-nya. Tadi kita lihat di sini ada gaya berat, di sini ada gaya normal. Sehingga tadi berlaku, sekarang menjadi sigma F sama dengan 0. Lebih tepatnya ini kalau ini sumbu Y ya sigma FY gitu ya. Ya, atau sigma F dulu aja lah. Nah, kita lihat yang ke atas apa saja tadi. FY tadi arahnya ke atas, W arahnya ke bawah, normal arahnya ke atas sama dengan 0. Sehingga untuk mencari gaya normal adalah menjadi W-nya pindah ke sana adalah positif, FY-nya pindah ke sana justru menjadi negatif. Nah, paham ya? Paham enggak ini? Tadi ya. FY-nya ke atas, soalnya FY balok ditarik ke atas berarti ada FY yang arahnya ke atas. Kalian ada W berat balok selalu ke bawah, normal tegak lurus ke atas. Nah, sehingga kalau kita masukkan tadi B-nya itu 200, min FY-nya berapa? 50. Berarti sama dengan 150 Newton. Oke, gaya normalnya besarnya 150 Newton. Lanjutnya yang D, ya apa ini yang D? Ini sudah mulai agak sedikit kompleks ini permasalahannya. Kita lihat di sini. Oke, kita copy.
balok ditekan ke bawah dengan gaya 50 Newton. Oke, kita bawa sini. Ctrl V. Oke. Balok ditekan ke bawah dengan gaya 50 Newton membentuk sudut 45 terhadap horizontal. Oke. Jadi kita agak gambar rada lebih bagus lagi nih gambarnya. Oke. Ini mejanya. Wah, ini mejanya. Meja kok kotak, yus dipotong kakinya. Ini mejanya. Kemudian ini baloknya. Nah, kita kasih warna merah. Ini baloknya. Oke. Oke. Kemudian balok ditekan ke bawah dengan gaya 50. Berarti kita akan ada gaya ini. Ada gaya ke bawah ini, ke sana. Ditekan. Nah, anggap saja warnanya apa ini? Warnanya hijau. Nah, oke. Nah, oke. Ini ke sana, arahnya ke sana. Oke. Ya. Ya, oke, gini. Ini ditekan ke bawah ya. Ini berarti arahnya ke bawah. Nah, oke. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, ini sudutnya 4, anggap saja sudutnya ini theta. Oke, theta. Nah, ini akan lebih mudah gambarnya kalau di dalam kita gambar dengan sebuah koordinat begini, kartesius. Ya, sebenarnya tadi juga bisa sih. Ini juga akan lebih mudah kita gambar dengan kayak begini. Apa saja? Ya, sekarang kita mulai dari apa? Berat benda. Berat benda, balok arahnya kemana? Ke bawah. Berat benda. Di sini balok mempunyai gaya arahnya ke bawah. Nih, dari sini kita gambar. Ini ada gaya yang ke bawah, namanya W. Kita lihat di sini ada gaya namanya F, gitu aja. Di sini ada gaya yang ke sini namanya F. Kita taruh gini, anggap saja begini. Nah, ini adalah besarnya adalah, ini besarnya adalah F, ini sudutnya theta. Kemudian gaya normal arahnya kemana? Ke atas, warnanya biru. Di permukaan meja, meja ini akan menahan balok yang arahnya gayanya adalah ke atas, normal. Oke, sehingga di sini kita gambar kecil aja di sini, gambar normalnya di sini, misalkan begini. Normal ke atas. Nah, sekarang kita lihat. Yang ditanyakan adalah berapakah besarnya gaya normal. Nah, normal itu berada pada apa? Normal berada pada sumbu Y. Berarti gaya-gaya yang diperhitungkan adalah gaya-gaya pada sumbu Y. Nah, sekarang kita lihat bahwa ini nanti F, kita asosiasikan dengan kuning. F ini bisa diurai ke dalam sumbu E, bisa diurai ke dalam sumbu Y. Nah, gitu. Nah, ini namanya F apa ini? Maaf, keliru. Ini namanya Fx, ini namanya Fy. Fx itu nilainya sama dengan F cos theta. Kalau Fy adalah F sin theta. Nah, karena kita menggunakan Fy, maka kita lihat F-nya berapa? Ini sama dengan 50 sin theta. Sin berapa tadi tetanya? 45. Ya, anggap saja 45 itu berapa? 0,7 ya. Anggap saja 0,7 lah. Berarti Fy-nya besarnya sama dengan berapa ini? 35 Newton. Oke. Nah, sehingga dari sini kita lihat, kita gunakan warna biru aja. Sekarang kita kembali ke sini, dari ilustrasi yang ini, dari ilustrasi yang gambar ini, yang gambar yang ini, maka kita lihat untuk kita tetap menggunakan sigma Fy. Kita lihat karena normal berada pada sumbu Y, maka kita gunakan sigma Fy sama dengan 0, bukan sigma Fx, tapi sigma Fy. Apa saja gayanya? Kita lihat yang ke atas tadi adalah normal dan Fy, sehingga di sini yang ke atas tadi adalah normal plus Fy. Yang ke bawah apa? W, berarti min W sama dengan 0. Berarti normal sama dengan pindah ruas W dikurangi Fy. Nah, tadi sudah dihitung, W-nya berapa? 200. Fy-nya sudah dihitung di sini, yang ini
ini FY adalah berapa? 35. Berarti nilai gaya normal 165 Newton. Oke, begitu. Ya, ini begitu. Soal yang D. Satu lagi, soal yang E. Oke, sekalian aja biar agak panjang ya, ini waktunya nggak apa-apa. Kuotanya agak boros, tidak apa-apa. Copy. Copy. Oke, sekalian yang E nih sekalian. Paste, kita lihat ini. Balok ditarik ke atas. Sebentar. Ini tadi, yang ini balok ditarik ke atas dengan gaya 50 membentuk sudut 45. Jadi kasusnya mirip dengan itu tadi, tapi ini agak kasusnya begini. Jadi kasusnya ini mejanya, ini baloknya, kemudian dia ditarik ke sana lah gitu. Nah, ini sudutnya ya theta lah ini gayanya F gitu. Nah, sehingga kalau kita gambar dengan kayak tadi modelnya, ini adalah apa ini? Nah, hati-hati gambarnya. Tadi di sini coba balok mempunyai berat W, ya toh? Kemudian mempunyai gaya namanya normal ke atas gitu ya. Oke. Nah, sehingga gaya-gayanya begitu. Kita lihat, kita gambar merah saja biar semua kelihatan. Ini balok ke V, kemudian normal itu arahnya ke atas di sini ya. Normal tak besaran. Normal ke atas. Nah, F-nya kita lihat untuk menggambar gaya itu selalu menuju pusat. Kalau kita misalkan walaupun F-nya ini ke sana gambarnya, tidak boleh gambarnya ke sini, tidak boleh. Tapi gambarnya menuju ke pusat. Sehingga kalau kita gambar, misalkan kita ulang ya, ini misalkan warnanya biru, hijau, nah, gitu. Maka hijaunya itu tidak boleh meninggalkan sana, tapi menuju pusat. Nah, gitu. Ya tidak boleh ke sana. Kalau ini tetanya tadi di sini, maka ini tetanya menjadi begini. Nah, gitu. Nah, ini adalah ini F-nya. Nah, F-nya ini nanti diurai ke sini. Nah, di sini ada yang namanya FY. Tadi FY adalah F sinus theta. Berapa tadi? Di sini nanti di sini ada selain ada merah, di sini juga ada yang ya, selain ada yang merah, merahnya tak panjangkan ya. Merahnya kok ketutup. Nah, ini ada merahnya di sini. Jadi di sini juga ada. Mengapa yang kita gunakan yang ini saja? Karena normal berada pada sumbu Y. Normal berada pada sumbu Y, sehingga kita gunakan. Sehingga untuk mencari kembali apa jawabannya? Gimana? Ya, kita gunakan benda dalam keadaan diam. Sekali lagi, kalau benda dalam keadaan diam berlaku sigma F, kita lihat pada sumbu Y sama dengan 0. Nah, apa saja kita masukkan sigma F Y apa saja? Tadi kita lihat normal yang ke atas dikurangi W yang ke bawah. Ini yang W ya, biru ini dikurangi FY yang ke bawah. Berapa besarnya? Ya, berarti untuk mencari normal adalah FY plus W. FY tadi dapat dihitung, berapa besarnya tadi FY? F sin theta tadi berapa? Berarti 35, normalnya 200, berarti 235 Newton. Ya, ini berkaitan dengan gaya normal. Ya, moga-moga ini membuat kita menjadi lebih mengerti tentang gaya normal. Ya, oke, cukup sekian dulu gaya normal. Oke.